Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kita mengucap syukur pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita satu karunia yang baru, rahmat yang baru, dan bersama-sama dengan Sobat Messenger kita mengawali pagi hari ini dengan mendengarkan suara Tuhan di dalam Bread of Life. Sungguh firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita baca dapat menjadi satu kekuatan bagi kita menjalani sepanjang hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur oleh anugerah Tuhan, karunia Tuhan. Kami diberikan satu kehidupan yang baru, menikmati kasih karunia yang berlimpah dalam kehidupan kami, menjadi penolong, menjadi kekuatan dan hikmat dalam melakukan banyak perkara sepanjang hari ini. Sebentar bersama-sama dengan Sobat Messenger dalam Bread of Life, kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus berikan pencerahan kepada kami agar firman Tuhan yang kami renungkan kami simpan dalam hati dan menjadi satu kekuatan, satu tuntunan, satu panduan dalam kehidupan kami sebagai pengikut Kristus yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini, bagian firman Tuhan jadi perenungan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, ada satu hal yang sering kita dengar, sering kita baca, dan kita sudah mengenal betul peristiwa ini, yaitu perkelahian Daud dengan Goliat. Di dalam 1 Samuel 17 ayat ke-40 hingga ke-50. 1 Samuel 17 ayat ke-40 hingga ke-50, perkelahian Daud dengan Goliat. Demikian firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena dia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan berikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu.
Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Amin. Dengan firman Tuhan yang berbahagia, setiap kita yang membaca, mendengar firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah menghadapi raksasa. Menghadapi raksasa. Pada tahun 2004, seorang remaja putri berusia 17 tahun yang belum dikenal oleh banyak orang, dia mencapai babak final turnamen tenis Wimbledon di Inggris. Satu turnamen tenis yang sangat terkenal sebagai puncak dari semua petenis paling hebat di muka bumi ini. Dan yang mencapai final pada tahun 2004 adalah seorang remaja putri 17 tahun. Tidak banyak orang mengenal. Dan dalam perjalanannya sampai ke babak final, mengalahkan hanya 1-2 pemain unggulan untuk mencapai babak final. Dan lawan yang dihadapinya adalah juara turnamen tenis Wimbledon tahun 2002, 2003. Dan inilah kesempatan untuk ketiga kalinya berturut-turut akan menjuarainya, yaitu Serena Williams. Unggulan pertama, favorit juara, peringkat 1 dunia, juara bertahan 2 tahun berturut-turut sebelumnya menjuarai turnamen tenis ini. Semua orang menjagokan, karena dalam perjalanannya mencapai babak final mengalahkan banyak pemain unggulan yang lain. Dan yang akan dihadapinya adalah seorang remaja putri 17 tahun yang memulainya dari babak penyisihan. Tapi yang luar biasa, yang mengejutkan banyak orang, bahwa remaja putri 17 tahun ini sanggup menjuarai turnamen tenis Wimbledon untuk pertama kali dalam hidupnya. Dan dia mengalahkan Serena Williams, petenis peringkat 1 dunia, favorit juara. 2 tahun sebelumnya adalah juara berturut-turut. Ini bagaikan seorang anak yang sedang menghadapi raksasa dan mengalahkan raksasa tersebut. Dan remaja putri 17 tahun ini adalah Maria Sharapova. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Sobat Messenger, seringkali ketika kita menghadapi begitu besarnya tantangan dalam kehidupan kita, rasa takut, rasa khawatir yang ada dalam hidup kita menghadapi berbagai rupa tantangan dalam kehidupan ini membuat diri kita merasa ciut hati, berkecil hati, dan kita menghadapi berbagai raksasa-raksasa dalam kehidupan kita. Sama seperti Maria Sharapova, ketika dia masuk ke babak final, ada rasa takut. Dia menghadapi raksasa tenis pada saat itu, Serena Williams, nomor 1 di dunia, unggulan pertama, favorit juara, 2 tahun sebelumnya juara berturut-turut. Tetapi dengan tekad yang kuat, dengan semangat yang ada, dengan segala kelincahan yang dimilikinya, Maria Sharapova berani menghadapi Serena Williams dengan segala kekuatan yang ada. Dan dia berhasil. Bagian firman Tuhan yang kita baca juga menceritakan di sana, pasukan Israel sedang menghadapi bahaya. Mereka menghadapi tantangan dari tentara Filistin. Mereka menjadi khawatir pasukan Israel ini karena kemenangan
kemenangan mereka akan ditentukan lewat pertarungan 1 lawan 1 oleh jagoan-jagoan masing-masing pihak. Barang siapa jagoan mereka memenangkan pertarungan 1 lawan 1, dialah yang dianggap memenangkan peperangan. Jadi pasukan Israel pada saat itu sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah. Tentara Filistin menjagokan Goliat, raksasa setinggi 3 meter, dengan pakaian perangnya yang hebat, yang besar, yang kuat itu, untuk menantang, menghadapi jagoan dari pasukan Israel. Pasukan Israel ketika melihat betapa besarnya Goliat, betapa hebat perlengkapan perang yang dimilikinya, mereka menjadi takut, hati mereka menjadi ciut, berkecil hati, dan tidak berani untuk menghadapi raksasa tersebut. Tapi yang menarik, Daud, seorang remaja yang digambarkan di sana, ia masih muda, kemerah-merah dan elok parasnya. Ketika dia mendengar bahwa tentara Filistin, Goliat mengolok-olok tentara Israel dan mengolok-olok Allah bangsa Israel, Daud kemudian mengajukan dirinya untuk dapat menghadapi Goliat. Seorang remaja mau menghadapi, bertarung dengan Goliat. Apa kata saudara-saudaranya, kakak-kakaknya? Kamu bakalan kalah, tidak bisa. Ya. Bahkan ketika menghadap kepada Raja Saul pun meragukan. Mana bisa kamu mengalahkannya? Engkau masih muda. Lihat lawanmu, raksasa yang besar. Raja Saul pun meragukan, tidak memberikan izin. Tetapi ketika Daud mendesak, dan dia percaya bahwa dengan kekuatan dari Tuhan, dia sanggup untuk menghadapi dan mengalahkan raksasa Goliat, Raja Saul pun mengizinkan. Dan ketika Raja Saul mengizinkan Daud untuk bertarung dengan Raja Saul, dengan Goliat, Raja Saul apa yang dilakukan? Dia mengenakan pakaian perang kepada Daud. Tapi Daud pun malah mengatakan, aku tidak dapat berperang dengan pakaian ini. Daud maju berperang dengan baju sehari-hari yang dia kenakan. Dia hanya membawa sebuah umban, dan kemudian dia mengambil 5 batu licin dengan umbannya, dan dengan keyakinan, dengan iman bahwa Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Allah bangsa Israel, yang akan memberikan kekuatan kepada Daud untuk dapat mengalahkan raksasa Goliat. Goliat ketika memandang kepada Daud, dia menghina. Ya. Bagaimana seorang remaja yang masih muda, tidak punya pengalaman berperang, bahkan tidak mengenakan baju perang, berani bertarung menghadapi aku. Tentara Filistin yang melihat itu, mereka optimis. Mereka percaya bahwa yang jadi favorit menang adalah Goliat. Yang akan memenangkan pertarungan ini adalah Goliat sang raksasa. Goliat pun yakin bahwa dia sanggup untuk menghancurkan Daud yang masih muda ini. Dan ketika kemudian Goliat maju berlari untuk menghadang Daud, Daud pun sudah bersiap. Dia mengambil sebuah batu,
memasangnya dalam umbannya, dan melemparkannya, dan tepat waktu itu masuk ke dalam dahi Goliat. Dan dia jatuh terjerembab dan mati, terbunuh di dalam pertarungan. Tanpa pedang, tanpa pakaian perang, dengan fasilitas yang terbatas, sumber daya yang terbatas. Tetapi Daud punya keyakinan bahwa dia sanggup mengalahkan Goliat dengan pertolongan Tuhan. Dan itulah yang terjadi. Bapak Ibu, saudara-saudara sobat messenger, kita semua menghadapi raksasa-raksasa dalam kehidupan yang kita jalani. Rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut, dosa, kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan kita dalam kehidupan yang kita jalani. Ketika raksasa-raksasa itu hadir menghadang kehidupan kita, kita belajar dari Daud bahwa dengan sumber daya yang terbatas, tapi kita punya iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang sanggup berikan kekuatan kepada kita menghadapi raksasa-raksasa dalam kehidupan kita, dan sanggup untuk mengalahkannya. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sobat messenger, jangan pernah kita berkecil hati atas apa yang ada dalam diri kita. Sungguh, mungkin kita adalah orang yang memiliki kelemahan, kita kurang memiliki keterampilan, kita memiliki sumber daya yang terbatas. Tetapi ketika kita menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan, berpaut, bergantung kepada Yesus Kristus, Gembala kita yang hidup, menghadapi raksasa-raksasa kehidupan, maka kita diyakinkan untuk dapat mengalahkan raksasa-raksasa dalam kehidupan kita, yaitu rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir, dosa dan kelemahan, pelanggaran, kesalahan kita, untuk menghadapi berbagai rupa-rupa perkara. Karena itu, jangan pernah menyerah. Hadapilah raksasa di dalam kehidupan ini dengan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari dalam hidup kami ini, kami menghadapi raksasa-raksasa dalam hidup kami. Rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, dosa-dosa, kelemahan, kekurangan kami, bahkan kesalahan kami, yang menghambat kami untuk berani menghadapi berbagai perkara dalam hidup kami. Belajar dari Daud, dengan sumber daya yang terbatas, Daud berani menghadapi raksasa Goliat dengan kekuatan dari Tuhan dan sanggup untuk mengalahkannya. Demikian pula hidup kami, sobat messenger, setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini, dengan sumber daya yang terbatas yang ada dalam diri kami. Tapi kami percaya kami punya Allah yang Maha Kuasa, yang tak terbatas, yang sanggup memberikan pertolongan kepada kami menghadapi raksasa-raksasa dalam kehidupan yang kami jalani. Berkati untuk sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, baik dalam usaha pekerjaan kami, studi kami, pelayanan kami, bahkan di dalam keluarga kami, Tuhan Yesus berikan hikmat, kekuatan,
kami dapat menyelesaikan semua tanggung jawab kami dengan baik dan sempurna. Lindungi segala perjalanan kami, dan bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan dan pulihkan kami. Bagi kami yang berduka, bersedih, kesepian, putus asa dan khawatir, Tuhan Yesus berikan penghiburan, kekuatan kepada kami, untuk kami terus menatap hari depan dengan penuh semangat, penuh pengharapan, karena Tuhan Yesus berjalan bersama dengan kami. Bagi kami yang melangkah berat, karena beban yang kami pikul, Tuhan Yesus, Engkau berikan hikmat, jalan keluar, sehingga kami dapat menanggungnya. Ketika kami menjalani apa yang menjadi bagian kami, Tuhan Yesus akan berikan kelegaan, jalan keluar, kelepasan kepada kami semua yang bergumul, yang berbeban berat, yang menghadapi raksasa dalam hidup ini. Kami serahkan ya Tuhan segenap anggota keluarga kami di dalam hari demi hari yang kami jalani. Tuhan Yesus karuniakan kesehatan kepada kami semua, sukacita dan damai sejahtera kerukunan, sehingga di tengah berbagai kesulitan yang kami jalani, kami tidak menjadi terpuruk, tetapi saling menguatkan, sehingga setiap peran yang kami jalankan mendatangkan kebaikan, pemulihan di tengah keluarga kami masing-masing. Berkati untuk orang tua kami, berkati kakek nenek kami, anak-anak, cucu, saudara kami, dimanapun mereka tinggal. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau akan peliharakan setiap keluarga kami, senantiasa hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan ini, kami tetap mengalami damai sejahtera dan pertolongan kebaikan yang dilimpahkan kepada kami semua. Berdoa ya Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan di dalam mempersiapkan peringatan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Engkau juga berikan hikmat sehingga rangkaian ibadah kegiatan sungguh menjadi berkat, semakin memperdalam kasih kami kepada Tuhan Yesus, dan kami rela taat dan tunduk untuk menjalankan hidup seturut dengan kehendak Tuhan, semakin serupa dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kau berkati Indonesia yang begitu beragam di dalam suku, bahasa, ras, agama, keyakinan, budaya, tapi sungguh kami diikat oleh satu Indonesia. Tuhan hancurkan segala maksud jahat yang ingin mengganti dasar negara kami Pancasila, yang ingin memecah belah bangsa dan negara kami, dan mengambil keuntungan bagi sekelompok mereka yang ingin menghancurkan kerukunan di negara kami Indonesia. Tuhan Yesus berikan hikmat, sehingga aparat keamanan dapat mengambil satu tindakan yang tepat, sehingga negara kami Indonesia ini di tengah keberagaman ada damai, ada toleransi, ada kasih yang dibagikan satu dengan yang lain. Di tengah berbagai tantangan krisis yang dihadapi, dalam keberagaman kami justru saling melengkapi satu dengan yang lain untuk negara kami Indonesia yang semakin bertumbuh menjadi negara yang maju, yang makmur, yang sejahtera, yang hidup dalam perdamaian. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, menyerangkah kehidupan kita hari demi hari, menjadi anak-anak Tuhan yang kuat menghadapi berbagai rupa-rupa raksasa dalam dunia ini, karena Tuhan Yesus memberkati kami, melimpahkan kami dengan kekuatan yang besar dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat passenger, dalam kehidupan yang kita jalani, kita ada raksasa-raksasa yang harus dihadapi dengan keterbatasan sumber daya yang kita miliki. Tapi kita jangan lupa, kita punya Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, yang tak terbatas itu.
yang sanggup menolong kita menghadapi, bahkan mengalahkan raksasa tantangan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua.